di acara Ngobrol Santai dengan Akal Sehat yang tayang setiap hari Jumat pukul 19.00 waktu Jakarta, waktu Surabaya. Bapak Ibu, hari ini kita membahas satu tema yang berbeda sekali dengan tema-tema yang lain, yaitu temanya adalah bunuh diri bolehkah dilakukan. Ada satu fenomena yang aneh yang terjadi belakangan ini di masyarakat secara luas di dunia, yaitu ternyata ada orang-orang tertentu yang kemudian menginginkan dia meninggal dunia. Padahal ada begitu banyak orang kalau berdoa selalu berkata, memohon kepada Tuhan, Tuhan berkati aku dengan panjang umur, dengan kesehatan, dengan maksud dan tujuan mereka kepingin menikmati hidup dengan panjang umurnya, bisa melihat anak cucu bahkan cicit mereka. Tetapi belakangan ini kita itu dihadapkan dengan sebuah kenyataan. Ternyata di beberapa negara yang begitu liberal, itu bunuh diri hanya karena hak asasi manusia itu secara legal itu diizinkan. Nah, Bapak Ibu, kita nanti akan ngobrol kira-kira kenapa orang-orang ini mau mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya secara legal maupun di negara yang lain yang tidak dilegalkan. Bunuh diri dengan cara legal kita akan saksikan lewat tayangan video kisah nyata yang satu ini. Is your mental capacity good? I think so, yes. Do you suffer from depression? No, Are you influenced by others to make this decision? no, Are you able to sign this document? so I believe, yes. Yes. It's very important that this mechanism, you have to do this alone. Yes, And no one can be around you. This is the most important part. So push it up again. So push it this way, push it that way. Up the slide. You can use both thumbs. Okay, yeah, there. Yes. One more. Very good. It Just seems a bit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu adalah video kisah nyata dari seorang kakek yang berusia sangat lanjut. Umurnya 104 tahun. Nah, kakek ini di sebuah negara yang mengizinkan bunuh diri itu dilegalkan. Oleh karena itu, tadi ditanya, dia harus tanda tangan dokumen pernyataan. Apakah engkau dalam keadaan sehat? Kakek ini jawab, oke, saya sehat. Apakah kamu mengambil keputusan ini dipengaruhi oleh orang lain? Dia juga sebutkan tidak. Apakah kamu dengan sadar
minta ini dilaksanakan. Dia ngomong dengan sadar, dengan kemauan sendiri. Nah, Bapak Ibu, kemudian dia harus tanda tangani sebuah dokumen di mana itu membuktikan bahwa bunuh diri dengan cara diinfus obat yang mungkin hanya memakan waktu 5 menit, kakek ini tidur terlelap dan meninggal dengan tenang. Dan kakek itu tadi harus nyalakan infusnya sendiri. Artinya apa? Semuanya itu adalah kehendak dari yang bersangkutan. Ironinya menyedihkan sekali, keluarganya itu menyaksikan. Padahal kakek ini diceritakan dalam keadaan sehat. Hanya karena dia dari tempat pekerjaan, ini seorang botanikel, kakek ini. Nah, daya di tempat pekerjaannya dia dikeluarkan. Sebab apa? Kakek ini begitu memasuki usia yang sangat lanjut tadi, dia kesulitan dengan motoriknya. Ya, cekatannya jadi hilang, jalannya jadi susah, dan lain sebagainya. Sehingga begitu dia dinyatakan dikeluarkan dari tempat pekerjaan, kakek ini jelas-jelas kehilangan lingkungannya. Dan pasti dengan usia 104 tahun, kakek yang sudah tua ini pun, ya, mungkin angkatannya, orang yang sebaya dengan dia, teman semasa kecilnya, itu boleh jadi sudah habis. Bapak Ibu, orang mengambil keputusan untuk bunuh diri ternyata macam-macam. Orang untuk mengakhiri hidupnya punya kerinduan pulang kembali ke surga, alasannya macam-macam. Kakek tua ini tadi persoalannya adalah dia sudah banyak merasakan motoriknya, kegesitannya itu sudah tidak bisa diandalkan lagi. Sehingga dia mungkin merasa bahwa hidupnya sudah tidak ada artinya lagi. Buat apa menjadi beban buat yang masih hidup. Bapak Ibu, ini saya tampilkan dua foto papa saya. Ya, kebetulan saya adalah anak, ya, yang diminta, yang dipilih oleh kedua orang tua saya merawat mereka di hari tuanya. Papa mama saya ikut saya, berkumpul dengan saya sejak saya kanak-kanak sampai sekarang. Papa saya usia 92 tahun, 21 Juli 2022. Ini kebetulan istri saya tidak bisa mendampingi saya karena di hari yang sama saat papa saya ulang tahun, istri saya itu operasi katarak dan istri saya diantar oleh anak saya dan oleh cici-nya. Nah, saya pulang sendiri ke Kediri untuk memperingati, merayakan bersama papa saya dan beberapa asisten rumah tangga yang sudah ikut sama saya itu sudah lama. Ibu yang di sebelah saya tadi itu adalah tukang masak keluarga saya yang sudah ikut di keluarga saya kurang lebih 33 tahun. Sedang yang di sebelah kanan saya ini Agus ini adalah asistennya, ajudan pribadinya papa saya yang ikut kurang lebih sekitar 27 tahun sejak dia kecil sampai dia sekarang punya anak. Nah, di tahun ini papa saya, lah itu sopir saya pribadi kurang lebih ikut saya sudah 15 atau 17 tahun. Nah, papa saya di tahun ini pada waktu usia 91 tahun lebih 6 bulan sempat kena COVID-19. Nah, dia saya karantina di rumah saya bersama si Agus, ajudannya tadi, sama satu lagi, asisten pribadi saya lagi yang namanya Oni, dalam satu kamar yang sama. Istri saya ngajak pulang ke Kediri untuk merawat. Saya bilang sama istri saya, enggak usah, kamu ngurusi anak cucu aja di Surabaya, saya yang pulang sendirian. Saya ngerawat papa saya, Agus, sama si Oni,
bersama dengan Bu Nem tadi, Bu Musinem tadi bersama saya berdua, saya rawat selama 2 minggu. Nah, mungkin karena akibat obat antivirus Avigan itu tadi terlalu keras untuk papa saya, sedang yang muda-muda tidak ada masalah. Papa saya punya keluhan, setelah 2 minggu mulai sembuh, mulai muncul efek samping. Ada rasa mual, lambung tidak enak, makan bisa tumpah, dan lain sebagainya. Nah, saat itu sempat papa saya bilang, dia panggil saya Titi, Ti, aku doano. Doanya apa, Pak? Doano, biar ndang nyusul mamahmu mbek kokomu yang surga. Nah, Bapak Ibu, kenapa saudara? Saya jadi tahu, terkadang orang itu begitu terganggu kesehatannya. Dunia ini sudah menjadikan sesuatu yang buat dia tidak nyaman. Saya bilang sama papa saya, Pak, aku sudah doane papa. Karena saya tahu papa saya ini takut mati, begitu loh. Jadi saya minta nih, panjang umur sampai 100, nanti kalau sudah 100, papa pulang wes ke surga. Dengan tak harapkan, tak mintakan tidak mengalami sakit yang berarti, pulang wes dalam damai sejahtera. Sebab papa saya tahu, takut mati dan suka menikmati hidup. Loh aja, dia bilang gitu. Nah, saya ngomong, ya wes, nanti semua ini kan urusan umur, itu kan kehendak Tuhan, Mbak. Walaupun aku berdoa, belum tentu doaku itu selalu oleh dia dikabulkan, kan begitu. Nah, sekarang dia sudah sehat, makan enak, apa enak, kan gitu. Ya, setiap hari telepon saya mesti telepon ke papa saya pagi dan sore, kemudian kadang nyari anak saya, dia tanya cucunya kerjaannya gimana, cicitnya gimana. Lupa, dia kepengen nikmati hidup, begitu loh ya. Jadinya pada waktu sudah sehat, kepengennya apa? Panjang umur. Nah, Bapak Ibu, bagaimana Anda punya pandangan? Ternyata ada orang-orang tertentu menghadapi kesulitan hidup, baik bisa sakit penyakit yang tidak tersembuhkan, kelemahan tubuh fisik, atau mungkin hidup yang menderita secara ekonomi, sehingga banyak orang yang sebetulnya ingin segera mengakhiri hidupnya di muka bumi ini. Demikian Bapak Ibu, saya persilakan lebih dulu Pak Liman, karena Pak Liman ada tugas untuk Zoom, mungkin bisa memberikan pandangannya. Terima kasih Pak Liman. Oh, makasih. Waduh, sorry ngerepotin. Ya, sorry. Nggak apa-apa. Nah, kalau kita bicara itu bukan suatu kenyataan, memang kenyataannya seperti itu. Tapi seringkali saya bicara hanya berdasarkan satu back to the Bible. Kembali pada Alkitab, apa yang kita katakan itu yang kita harus lakukan apapun terjadi di lapangan. Saya tidak tahu, tapi yang jelas mengatakan bahwa di Alkitab bunuh diri adalah suatu tindakan yang tidak pantas dilakukan sebagai anak Tuhan. Tidak mungkin. Kenapa saya mengatakan bunuh diri adalah satu dosa? Karena ada beberapa hal yang saya coba untuk melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah melebihi memberikan suatu ujian-ujian pada manusia yang melampaui batas-batas pikiran manusia. Itu dasar kitab suci saya mengatakan tidak mungkin. Tuhan tahu kekuatannya Pak Titi itu seberapa, kekuatan Pak Liman itu seberapa. Dan Allah kita Allah yang Maha Kasih, yang tidak pernah membuat sesuatu ujian-ujian hidup ini membuat kita bunuh diri melampaui batas-batas kekuatan kita. Tinggal bunuh diri kan melampaui batas kekuatan, nggak bisa apa-apa sehingga dia mengalami deadlock. Dengan deadlock itu dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Itu sesuatu yang tidak mungkin, tidak mungkin melampaui. Pembunuhan juga ada, juga itu bunuh diri juga, pembunuh juga termasuk bunuh diri.
membunuh bukan berarti membunuh orang lain, membunuh diri sendiri pun juga dilarang oleh Tuhan. Karena kita tidak punya hak untuk hidup. Karena hidup mati kita mutlak tergantung pada Tuhan. Tetapi dalam keadaan-keadaan posisi-posisi apa yang seringkali dunia, seperti video yang ditampilkan tadi mengatakan sudah tua, bunuh diri, macam-macam, saya tetap tidak setuju dengan cara-cara itu walaupun seringkali orang lakukan. Saya tetap mengambil keputusan tidak peduli. Saya pada waktu dulu ingat waktu kejadian 98 itu ada satu jemaat betul-betul bertanya, ada diskusi waktu itu dengan diskusi serius. Memang pada waktu ada pemerkosaan terjadi di situ, dan ada satu jemaat kita, ini kenyataannya fakta nyata, dia mengalami kehamilan. Waduh. Diperkosa itu mengalami kehamilan dia. Ditanya sama saya, beberapa hamba Tuhan diskusi, ada yang pro, ada yang kontra. Saya adalah termasuk hamba Tuhan yang sangat kontra waktu itu. Tidak menyetujui adanya satu pembunuhan, walaupun dia mengatakan ini benih dari perkosaan, dia sangat terganggu sekali dengan benih itu. Dia mau menggugurkan berarti kan bunuh diri, bukan membunuh dirinya sendiri, tapi membunuh bayi. Saya tanya sama dokter, benih itu munculnya kapan? Benih itu munculnya pada saat tidak ada keadaan lain. 1 minggu, 2 minggu sudah ada nyawa. Sudah ada benih, berarti termasuk nyawa. Pembunuhan, pengguguran aja termasuk nyawa. Saya bilang pada waktu ada hamba Tuhan mengatakan, tidak bisa Pak Liman berkaku seperti itu. Ya, bukan Pak Liman yang alami. Itu pengalaman sendiri, setiap hari dia teringat pada dia berkosa, mengandung anak, lama 9 bulan itu bukan waktu yang pendek untuk diwas. Tapi saya bilang, kita mengatakan ya jangan membunuh, ya tetap jangan membunuh. Karena benih itu sesuatu hal yang begitu ada nyawanya. Dan kenapa terjadi? Saya bilang semua kejadian di dunia ini, sekecil apapun, itu ada di dalam kontrol Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak mengizinkan kalau itu tidak terjadi. Pasti Tuhan izinkan sehingga terjadi. Jadi semua itu ada di dalam satu kontrol Tuhan dan pengetahuan Tuhan. Dan kita berbuat sesuatu harus menyenangkan Tuhan. Harus betul-betul apakah ini boleh sama Tuhan atau enggak. Itu persoalannya. Bukan egonya sendiri. Memang banyak hal bertentangan secara paradok dengan hidup manusia begitu. Tapi setelah saya katakan bagaimana solusinya supaya terjadi amal. Ya sudah, biarkan dia hamil. Sampai 9 bulan dia hamil tetap berlaku seperti biasa. Saya bilang ya sudah, anggap itu satu musibah yang betul-betul saya nggak tahu rencana Tuhan itu apa, saya nggak ngerti. Kita sebagai manusia biasa kadang-kadang misteri. Ulangan 29 mengatakan itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Untuk meramal-ramal kenapa tuh kok gini. Sudahlah, satu fakta ya sudah kita hadapi, bukan cari-cari kenapa. Itu bukan urusan kita, karena Tuhan itu maha kuasa dan maha berdaulat. Setiap detail demi detail kejadian itu pasti dengan Tuhan. Biarkan saja dia hamil. Biarkan saja dia melahirkan. Setelah melahirkan punya anak, nah itu tergantung pada dia, aku bilang. Anak itu mau dipelihara sama dia, atau anak itu kalau tidak alasan, serahkan pada satu panti asuhan. Kan tidak berbuat dosa. Dua-dua jalan. Dua-dua sesuatu yang, kalau kita waktu itu membunuh bayi itu, pembunuhan terjadi. Seumur hidup dia akan terus mengalami satu dosa yang begitu berat. Tapi kalau dilahirkan ya sudah, 9 bulan penyiksaan. Ya sudah, penyiksaan itu di dunia cuma kita bersiksa, kita lihat kekekalan. Fokusnya pada kekekalan, bukan pada dunia. Dunia banyak penderitaan. Ya itulah pikul salib dan sangkal diri sebagai anak Tuhan yang diizinkan oleh Tuhan. Jadi saya jelaskan bahwa itu kalau mau sudah begitu lahir, ya kasihkan orang. Kalau nggak mau kasihkan panti asuhan, ada satu panti asuhan, saudara sudah lepas tanggung jawab, sudah lepas pada keadaan seperti itu. Jadi kalau saya bunuh diri, suatu memang secara eksplisit di Alkitab tidak ada satu hal yang pasti tidak boleh, tidak ada. Cuma kita banyak memandang segi-segi ayat-ayat yang mengatakan secara tidak langsung. Jadi saya tetap mengatakan pembunuh diri dengan cara apapun, saya betul-betul tidak setuju. Walaupun pembunuhan secara anestesia, karena sudah tidak kuat apapun juga, saya dibunuh diri tanpa langsung, saya tidak setuju. Itu pendapat saya sementara. Memang ada banyak pro kontra, saya tidak bisa apa-apa. Satu keadaan demikian. Tapi saya berdasarkan Alkitab, tetap bunuh diri ada suatu hal yang tidak diberkahi Tuhan. Dan kita sebagai anak Tuhan harus menurut aturan Tuhan dengan benar. Walaupun secara logika akal tidak enak. Itu Pak, ini sementara statement saya. Oke, terima kasih Pak Liman. Wah, ini menarik sekali ya. Karena
Pak Liman mengangkat sebuah kasus dari seorang perempuan yang diperkosa, kemudian hamil. Nah, Bapak Ibu, inilah perlunya kita itu ngobrol santai dengan akal sehat. Maksud saya, acara saya ini saya pakai untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibekali firman Tuhan, lewat acara ini kita mempertajam bagaimana kita menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari jika kasus-kasus itu muncul, baik di dalam keluarga kita sendiri atau ada di sekeliling kita, agar supaya kita kurang lebih bisa memberikan pandangan. Walaupun belum tentu pandangan kita akan diterima oleh semua orang, ya. Makanya seringkali orang berkata, enak aja lu ngomong seperti begitu, karena kamu tidak ngalami. Ya tidak apa-apa, namanya pandangan beda adalah hal yang biasa. Nah Bapak Ibu, lihat ya. Nah sekarang dengan kondisi apa yang disampaikan oleh Pak Liman, tentunya akan terjadi pro dan kontra. Yang hamil ini kan merasa, waduh, 9 bulan 10 hari, ya. Dia mengandung bayi yang dia tidak kehendaki. Karena biasanya bayi itu lahir karena benih cinta. Ini karena perbuatan seseorang yang memperkosa dia. Nah, saudara, satu sisi ada pandangan bahwa kalau kita menggugurkan berarti kita membunuh janin itu. Tetapi kalau tidak digugurkan, perempuan ini pun akan mengalami penderitaan yang mungkin akan lebih parah lagi. Apalagi nanti kalau lahir, belum tentu juga loh perempuan ini mau memelihara. Kan mungkin diserahkan ke panti asuhan apa-apa. Hanya supaya nyawa ini tidak dibunuh. Tetapi secara tanggung jawab, dia lepas tangan. Nah Bapak Ibu, bagaimana halnya? Sekarang tuh ilmu kedokteran itu sudah luar biasa kecanggihannya. Sehingga janin yang ada di kandungan seorang ibu itu bisa dimonitor, bisa dideteksi. Baik jenis kelaminnya atau kelengkapan organ tubuhnya. Atau sakit penyakit yang sedang diidap oleh janin ini, itu bisa dimonitor. Sejak janin ini berusia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu bisa dimonitor. Nah, seringkali muncul juga nasihat dari seorang dokter karena dia ngomong, waduh, janinmu ini tidak bertumbuh sehat, tidak sempurna. Nanti kalau lahir, ya, akan dipastikan, ya, karena berdasarkan kecanggihan ilmu kedokteran yang dikaitkan dengan teknologi, dokter ini bisa mengira-ngira. Nanti anak ini akan lahir dengan kondisi begini. Sehingga sarannya daripada dokter tadi, lebih baik anak ini tidak dilahirkan. Nah, saudara, timbul konflik lagi kan? Ya, kalau ngukui nasihat seperti Pak Liman tadi, ya, atau yang lainnya yang kembali kepada Alkitab, ya, ini tidak boleh. Nah, tetapi kalau nanti dia lahir, betul tidak kedua orang tua itu sanggup untuk merawat, ya. Nah, oleh karena itu kita mulai berpikir masing-masing silakan punya pendapat dan Anda berhak menentukan pilihannya sendiri. Termasuk jika kita kaitkan dengan Yudas Iskariot, ya, Yudas Iskariot. Orang sekarang sedang perbincangkan di dalam perbincangan dengan sesama saudara seiman yang ngerti Alkitab. Loh, yang jadi Yudas Iskariot ini kan juga karena kehendak Tuhan. Nah itu tadi. Kan tidak enak. Lahir dijadikan Yudas Iskariot, kalau pada kenyataannya, nanti ternyata Yudas ini adalah orang yang tidak diselamatkan. Yang pertama, di samping dia mengkhianati Tuhan Yesus. Yang kedua, mungkin karena rasa malu, dia tertekan, padahal dia sempat berinisiatif mengembalikan uang 30 keping uang perak tadi.
Terbukti bahwa dia ada penyesalan. Tetapi oleh para imam tidak diterima. Dan kemudian dia ngambil keputusan untuk bunuh diri. Nah, silakan Bapak Ibu, selain dari Pak Liman, memberikan pandangan dan komentarnya. Silakan. Ada Bu Tati, ada Pak Tirta. Ini apa nih 12,7 ya. Ada Pak Damai, Pak Effendi, Bu Wiji, Sani, Bu Titin. Silakan siapa saja. Saya sedikit Ya. ingin. Silakan Pak Ini Tirta, pendapat silakan. saya. Ini pendapat Iya, Pak. saya. Silakan. Saya bukan Silakan, Pak. pendeta. Ya. Berdasarkan pemikiran saya, ya, itu kalau orang bunuh diri itu dosa, Ya. satu ya. Kedua, dia mati pun nanti dia tidak akan masuk surga walaupun dia pendeta, walaupun dia melakukan pekerjaan di dalam Tuhan, tapi kalau dia bunuh diri, dia tidak dapat tempat dulu seperti apa yang Yesus janjikan. Ya, dia mungkin ya, kalaupun memang dia hidupnya bagus, dia bekerja untuk Tuhan dan dia bunuh diri, dia ditempatkan di satu tempat tentunya. Tidak di neraka mungkin ya, di satu tempat karena hidupnya dia bekerja ya kan di ladang Tuhan, dia bunuh diri itu satu dosa. Dia tidak dapat tempat dulu di Yesus yang janji pada kita kan waktu Yesus naik ya kan, aku sediakan tempat bagimu kan gitu. Iya. Saya boleh bisa gambarkan seperti kita ke rumah sakit gitu kan. Kalau dia mati ya seperti itu, dia ditempatkan di satu tempat, tapi bukan di sorga. Kalau saya punya pendapat loh ya, seperti rumah sakit ditempatkan khusus saja doh, di satu tempat khusus gitu ya. Jadi itu kalau saya punya pendapat. Nah, kalau kita sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, bekerja di ladang Tuhan dan orang benar, dibunuh sama orang, nah itu mungkin ya kalau menurut saya, itu kita punya tempat di sorga, ya kan? Karena kita bukan bunuh diri kita sendiri, kita dibunuh, ya, kita dapat tempat di sana, ya, di tempat di mana Tuhan janji, ya, Yesus waktu naik janji. Aku menyediakan tempat bagimu. Karena kita dibunuh. Bukan kita yang punya mau, tapi kita dibunuh oleh orang. Itu pendapat saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tirta. Terima kasih. Justru di dalam acara saya ini, semua boleh berpendapat. Berbeda tidak apa-apa. Supaya apa? Toh nanti, kalau seandainya masalah-masalah itu muncul di dalam kehidupan kita tetap berhak mengambil keputusan sesuai dengan pilihan kita yang paling tepat. Saya setuju orang yang bunuh diri itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Sebab banyak ayat Alkitab, loh, tubuh kita ini kan bait Allah, kan begitu. Nah, siapa yang membunuh bait Allah itu kan berdosa. Termasuk orang yang ingin mengakhiri hidupnya sebelum waktu Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada orang yang namanya Simeon. Ya, di dalam Lukas pasal 2, silakan Pak Fran ditampilkan. Lukas pasal 2 mulai ayat 25. Ya. Mulai ayat 25. Saya bacakan. Ini Simeon ini adalah orang yang sebetulnya sudah ingin mati, pulang ke surga. Dia ini adalah orang-orang kudus ya, orang saleh. Ya, berkata demikian firman-Nya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Sudah sampai di sini, saudara. Nah, saudara, ceritanya ketika Tuhan Yesus usia 8 hari untuk disunat, ya, karena anak sulung itu milik Tuhan, ya. Nah, di situ dia nagih janji.
Nah Tuhan, sekarang ini loh, bayi yang engkau janjikan sudah ada di dalam gendonganku ini tadi. Nah saudara, lewat firman Tuhan ini jadi kita tahu kematian, hari kematian seseorang itu yang menetapkan adalah Tuhan. Sedangkan cara kita dipanggil itu boleh macam-macam, termasuk yang tadi dikatakan oleh Pak Tirta, bisa saja dibunuh. Wong para rasul matinya banyak yang dibunuh, kan begitu. Nah, tetapi jelas yang bunuh diri itu adalah mendahului kehendak Tuhan. Belum waktunya sudah mau mati. Mengakhiri hidupnya, jelas itu berdosa. Nah, Bapak Ibu, silakan siapa yang mau memberikan pendapat lagi. Jika kita kaitkan juga dengan keputusasaan atau dengan perasaan malu yang sedang ditanggung oleh Yudas. Tetapi jelas Tuhan Yesus berkata, orang seperti Yudas memang sebaiknya lebih baik jika dia tidak dilahirkan. Karena apa? Ternyata di dalam kehidupan Yudas di samping mengkhianati, dia juga bunuh diri. Silakan, siapa yang mau memberikan pendapat lagi? Ya, Pak Damedalio, ya silakan. Ya. Ya, ya Pak. Ya silakan Bu Tati. Silakan Bu. Memang saya sependapat kalau bunuh diri itu dosa. Karena kembali kita juga mengingat bahwa sebenarnya hidup kita ini sebenarnya anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan, kita tidak berhak atas hidup kita sebenarnya. Atas dasar itu saya menganggap berpendapat bunuh diri itu dosa. Kita sudah diberi hidup kok. Ya, kita ditebus bukan artinya kita merdeka bukan hanya secara rohani, tapi jasmani kita ini juga sudah ditebus tuntas. Penebusan Kristus di atas kayu salib itu tuntas. Nah itu makanya saya bilang, saya katakan kalau hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kita mengakhirinya itu berarti kita menolak, menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika orang mengalami sakit penyakit atau permasalahan yang membuat dia sangat berat sehingga dia putus asa. Nah, itu bukan satu alasan yang benar kalau orang itu bunuh diri. Karena hidupnya bukan hidupnya dia lagi, itu sudah milik Kristus, sudah ditebus. Iya. Itu Pak. Iya. Kemudian kalau orang, kenapa saya bilang seperti itu juga ada alasan lagi bahwa sebenarnya kita ini memang harus menanggung, memikul salib kita sendiri-sendiri kan. Iya. Nah itu termasuk salib kita. Tantangan hidup di depan kita itu memang ya harus kita lalui, Jadi suatu kematian itu bukan hak kita untuk mengakhiri sampai di sini bunuh diri itu. Kita nggak berhak sebenarnya atas hidup kita, itu tidak berhak. Jadi kalau kita mengakhiri hidup kita, berarti kita sudah kalah dong. Kita menyerah dong. Kita berarti enggak. Artinya meletakkan salib yang seharusnya kita juga harus tanggung. Itu kan salib kita masing-masing, salib pribadi lah Pak. Seperti itu Pak pendapat saya. Ya. Makanya bunuh diri itu dosa. Karena hidup kita ini sudah ditebus Kristus. Milik Kristus. Haknya dia. Seperti itu, Pak. Hidup dan mati milik Kristus.
Ya, terima kasih Bu Tati pandangannya. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin umumkan lebih dulu. Minggu depan untuk acara Zoom kita ini di hari Jumat, kita mau bicara tentang pesan terakhir dari Steve Jobs, orang sukses secara duniawi sebagai pendiri Apple, komputer dan handphone. Ya, nah, saya memberikan judul apa yang kau cari. Sebab ketika saya membaca pernyataan terakhir Steve Jobs sebelum dia meninggal karena sakit kanker, dia ini kan orang yang sangat sukses, yang harta bendanya luar biasa lewat kesuksesan dia. Nampak sekali dari ungkapan dia bahwa dia ini punya sedikit rasa penyesalan bahwa ketika dia sukses, dia belum banyak memberikan arti buat banyak orang, khususnya orang-orang miskin. Walaupun produknya dia itu menjadi berkat buat banyak orang sampai sekarang, tetapi ini karena kan Steve Jobs juga dapat duit, kan begitu. Nah, yang murni dia mendermakan apa yang Tuhan berikan kepada dia, kepada orang miskin, orang lemah, itu nampaknya Steve Jobs belum banyak melakukan. Sehingga dari ungkapan itu nampak sekali ada banyak penyesalan. Kemudian satu lagi pengumuman, hari Selasa jam 7, Bible Study yang ada di Zoom saya akan menyajikan satu materi yang judulnya adalah ini, Abraham, Ishak, Yakub tidak termasuk hukum Taurat. Ini adalah dalil baru yang diluncurkan oleh kebanyakan para sahabat, pendeta, penerima, dan penikmat persepuluhan yang mulai mendalilkan dalil baru ini dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan bahwa karena Abraham, Ishak, dan Yakub hidup sebelum Musa, berarti mereka ini tidak termasuk hukum Taurat. Nanti saya akan buktikan secara Alkitab, sebab menurut saya Adam itu termasuk hukum Taurat. Kalau hidup Adam itu diwadahi oleh hukum Taurat, otomatis orang di belakang Adam pasti masuk ke dalam hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu, ini pengumumannya. Sekarang kita lanjutkan. Ada Pak Yunus Timotius, ya, seorang advokat yang juga seorang gembala sidang, ya. Pak, tadi kita sudah ngobrol Pak Yunus bahwa semua tidak setuju dengan bunuh diri karena bunuh diri berdosa. Bunuh diri bisa mengakibatkan Tuhan tidak menyelamatkan kita. Walaupun ternyata di beberapa negara yang sangat liberal, bunuh diri bisa dilegalkan. Pak Yunus, Anda punya pandangan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Roni. Salam untuk semuanya. Shalom. Jadi kalau dari segi teologis, kita rasanya semua sepakat ya, bahwa bunuh diri itu tidak boleh. Jadi selesai kan masalah kan? Iya. Paling masing-masing memberikan pandangan kenapa, ya karena begini, ya, begini, hanya memperkaya saja kan? Iya. Kemudian secara hukum, nah kalau hukum kan tidak punya agama kan? Iya. Hukum, itu kan pemerintah. Di Indonesia ada hukum, di Cina, di Rusia juga ada hukum. Kalau secara hukum ada yang membenarkan bunuh diri, caranya yang diatur, ya. Nah, biarlah itu secara agama, secara negara, ada yang setuju, ada yang melegalkan, ya silakanlah. Tapi kita dan Indonesia tidak menganut hal seperti itu. Nah, ada satu hal menarik yang saya ingin sampaikan. Ini supaya kita tahu.
selain bunuh diri itu berdosa, itu ada tanggung jawabnya dengan Tuhan. Tapi ada yang tahu nggak bahwa kalau ada orang bunuh diri dan ternyata dia nggak meninggal, ada yang tahu nggak apa yang terjadi dengan dia? Belum banyak tahu, Pak. Yang belum banyak. Sempat Orang ditolong di rumah sakit, sembuh kan begitu ya. Ya, hiduplah pokoknya ya, tapi diketahui bahwa dia bunuh diri. Nah, gitu ya. Iya. Dia bukan karena ditabrak, bukan karena tabrakan, bukan karena dicelakakan orang, tidak. Punya niat. Dia mau bunuh diri dan gagal, itu masuk penjara, Pak. Jadi di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, saya lupa nih pasalnya pasal berapa, percobaan atau orang yang berusaha untuk bunuh diri dan gagal, itu kena pidana. Oh, pidana. Nah, jadi mati enggak gitu ya. Untunglah enggak mati gitu ya. Jadi untunglah enggak masuk neraka, masuk penjara. Nah, jadi jangan pernahlah ada kepikiran sedikit pun untuk bunuh diri. Sudah dosa menurut agama, di Indonesia masuk penjara kalau enggak berhasil meninggal. Ya, jadi itu aja yang saya ingin sampaikan. Jangan coba-coba berpikir saja pun janganlah, apalagi melakukan. Kalau secara rohani, ya saya kira Bapak Ibu sekalian tadi mungkin sudah bahas, saya terlambat masuk. Jadi saya nggak mau tambah-tambah lagi, udah cukup. Tapi saya mau tambahkan bahwa yang namanya bunuh diri dan kalau gagal, itu masuk penjara. Karena itu tidak pidana. Ya, terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Yunus. Apa itu pencerahannya? Ini masih ada 10 menit sebelum Pak Liman tugas Zoom. Barangkali ada yang ingin disampaikan lagi Pak Liman, silakan. Masih ada 10 menit. Ya, sebelum ada, Bapak. Ya, saya tidak ada seperti Pak Roni bilang tadi. Secara kedokteran itu juga ada jemaat saya yang juga mengalami seperti itu. Anaknya dimonitor 7 bulan dalam kondisi cacat. Dia bilang sama saya, apakah ini digugurkan atau tidak? Menurut Pak Liman, sebagai orang yang katakan tahu lah, saya bilang di dalam posisi kondisi apapun tetap jalan. Saya bilang, walaupun dia mengalami kecacatan pun juga itu semua dalam kontrol Tuhan. Jadi Tuhan memberikan sesuatu hal itu mungkin tidak berguna. Secara logika manusia memang nggak berguna. Memang secara itu bahasa teologinya antropomorfis. Dipandang sudut antropomorfis, loh kenapa kok gini? Nggak ada gunanya. Dilahirkan anak cacat, tidak ada apa-apa, tambah beban, tambah masalah, tambah kacau. Itu sudut manusia, pandang manusia. Tapi sudut Tuhan kita nggak tahu. Apapun bisa terjadi, nggak tahu. Sesuatu cacat itu bisa berguna, bisa. Sama tidak bisa ada orang yang ngarang lagu itu buta tuh, yang terkenal tuh sampai ngarang lagu, ada orang yang cacat yang sampai dia jadi anak Tuhan, penginjil yang hebat, bisa saja terjadi. Kita nggak tahu. Yang penting bahwa keguguran pun waktu dijumpai itu saya bilang tidak, tetap jalan. Tuhan memberikan sesuatu itu pasti ada gunanya. Di tengah-tengah ketidakgunaan pasti ada gunanya. Fokus kita itu pada Tuhan atau pada duniawi, itu persoalannya. Kita mau pikul salib atau enggak, itu persoalannya. Jadi pada waktu anak itu lahir dalam cacat, ya sudah kita pelihara apa adanya, dengan kondisi apa adanya. Tuhan nggak mungkin melampaui kemampuan, nggak mungkin. Itu jadi patokan kita. Jadi kita punya iman yang kuat, konsisten. Konsisten tidak akan pernah berubah. Tuhan bicara demikian. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa, Maha Berdaulat, dia tahu segala-galanya. Sebelum dunia dijadikan, semuanya sudah rencana dia. Bukan secara tiba-tiba rencana itu. Nggak mungkin Tuhan itu bukan rencana keselamatan. Saya bilang, bukan tiba-tiba, bukan kan ada itu jatuh dosa, langsung membuat rencana keselamatan. Enggak. Sebelum ada jatuh dosa pun, dia membuat rencana keselamatan. Bagi semua itu sudah dalam koridor. COVID, atau internet, apa termasuk kaget-kaget Tuhan, enggak. Semua ada rencana Tuhan. Semuanya rencana Tuhan. Jadi kalau sudah kita pikir semua itu dari Tuhan, kita harus berbuat untuk Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita membuat aturan-aturan dengan Tuhan. Memang tidak enak, tetap tidak enak. Itu jadi saya rasakan pembunuhan, walaupun cacat pun juga kita harus tetap menerima apa adanya. Jadi kita tidak bisa merekayasa
hukum Tuhan dengan cara-cara logika kita. Itu malah nih, oke saya lihat dulu ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Liman, kalau Anda mau melanjutkan tugas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Demikian apa yang disampaikan oleh Pak Liman. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada yang lain. Mungkin Bapak yang 12,7 ini. Silakan Pak. Bapak siapa namanya supaya kita bisa manggil? Iya. Saya memang pakai kode 12,7, suatu senjata yang sangat terkenal bisa menembak pesawat udara. Nama saya Edwin Tumbelaka, mantan Marines. Umur saya sekarang sudah 75. Jadi jadi saya mau bilang bahwa bunuh diri dan membunuh itu, kalau menurut istilahnya itu halal pada saat-saat tertentu. Andai kata contohnya, saya ini kan Marine. Kalau berperang ketemu musuh sudah di hadapan saya hanya ada dua. Kill or to be killed. Kalau saya tidak bunuh kamu, kamu bunuh saya ya. Saya bunuh dia. Apa itu termasuk berdosa? Pertama. Terus kedua, bunuh diri. Bunuh diri, ada teman saya di dalam peperangan, dia kan sudah tertangkap dengan musuh, jadi dia mau disiksa dan tapi dia masih membawa sebuah granat. Granat itu diledakkan, musuhnya mati semua termasuk dia. Bagaimana itu pendapatnya Pastor Roni? Nah, jadi saya mohon pendapatnya bagaimana. Tapi ini pada saat-saat tertentu loh. Terima kasih, Pastor. Iya. Terima kasih. Bapak Edwin, Anda memberikan satu kasus ini yang luar biasa yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang yang belajar tentang firman Tuhan. Iya. Ya, memang standar kita bunuh diri itu tidak boleh. Tetapi dalam sikon peperangan ternyata apa? Memberikan wacana yang berbeda. Yang berbeda sekali. Oleh karena itu, termasuk dengan kasusnya Yudas. Jelas Yudas itu adalah orang yang mengkhianati Kristus sebagai Tuhan dan gurunya. Terus kemudian karena dia ditekan oleh perasaan malu. Padahal dia sudah punya inisiatif, uang ini mau dikembalikan. Dia merasa sedih juga ketika Yesus Tuhan ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Dia nggak berpikir sampai ke sana. Uang ini dikembalikan kepada yang memberi, yaitu para imam. Tetapi para imam tidak mau terima. Jangan diterima. Ini uang darah. Akhirnya Yudas karena tertekan dengan perasaan malu, penyesalan, kemudian mungkin dia sudah merasa lingkungan tidak akan menerima, para rasul akan membenci dia dan lain sebagainya. Sempitnya cara dia berpikir, dia mengakhiri hidupnya. Nah, ekspresi bunuh diri tadi mungkin menjadi salah satu bentuk penyesalan seorang Yudas. Nah, saya sebagai seorang yang belajar Alkitab, termasuk kepada Yudas sekalipun, walaupun saya berkesimpulan bunuh diri itu adalah berdosa, tetapi soal keselamatan, saya lebih senang tidak menentukan. Sebab hak prerogatif tentang keselamatan ada di dalam tangan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Termasuk Yudas. Bagaimana keselamatan Yudas? Saya tidak berani menentukan. Sebab apa? Kedaulatan ada di dalam tangan Tuhan. Termasuk seorang yang tadi sedang ditangkap. Biasanya dalam situasi perang, orang yang ditangkap pasti disiksa. Karena butuh dikorek keterangannya. Betul. Dan orang ini adalah orang yang saya pandang cerdas sekali karena dia masih punya sebuah granat yang dia bisa ledakan.
Otomatis orang kalau sudah perang, pikirannya apa? Aku yang dibunuh atau aku yang membunuh dia? Ini dia masih punya kesempatan. Sekaligus kalau dia mati, tidak mungkin ada rahasia dari pihaknya itu yang terbongkar. Demikian Pak Edwin, pandangan saya. Untuk keselamatan, saya kembalikan kepada Tuhan yang berwenang. Sebab apa? Tanpa sadar kalau kita yang menentukan, ya, salah satunya, ya, kita yang menentukan si A, si B selamat atau tidak. Kita ini tanpa sadar, kita tuh menghakimi. Padahal kita bukanlah hakimnya. Demikian Pak Edwin, ada yang lain mungkin? Nah, dan pernah saya membunuh teman saya sendiri. Ya. Nah, ini ceritanya di dalam pertempuran. Ya. Orang ini kena di belakangnya, di pahanya, tembus. Lah karena keadaan perang, terus dia bilang, wah saya sudah tidak bisa jalan, ini kenapa kakinya tidak bisa. Lah kalau kita mau bawa dia, korban bisa tambah banyak. Iya. Akhirnya dia bilang, kamu habisi aja saya percuma untuk hidup begini aja daripada dia. Ya dengan sendirinya saya cabut pistol, saya dar. Ya setelah dia meninggal kita tinggalkan. Apakah saya termasuk berdosa pada saat itu? Begitu loh, Pastor. Iya, Pak Edwin, 10 perintah Allah itu ada berkata jangan membunuh. Jadi kalau kita kembali lebih dulu kepada Alkitab, kita tidak diizinkan membunuh. Iya. Kemudian pertanyaannya, loh, Pak Roni, Tuhan, aku kan diminta oleh temanku di medan perang ini tadi, sebab apa? Dia sudah tidak bisa berjalan. Kalau ditolong, korban bisa tambah banyak. Sedangkan kalau tertangkap, kita pasti disiksa. Macam-macam pertimbangannya. Akibatnya Pak Edwin melakukan apa yang diminta oleh teman. Bagaimana? Kembali kepada Tuhan yang berdaulat. Saya hanya bisa memberikan nasihat kepada Pak Edwin. Banyaklah berdoa untuk hal yang seperti ini. Dalam bentuk penyesalan Tuhan, aku tidak ngerti apa yang aku harus lakukan pada saat seperti itu. Ya, Pak Roni. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Barangkali ada yang lain yang masih mau memberikan pendapatnya atau sudah cukup, silakan. Ada yang lain? Pak Damai Dalio, Pak Effendi, yang belum menyampaikan pandangan, Bu Wiji, Bu Titin, ada? Saya sedikit ingin menambahkan, silakan. Ya, kalau menurut berdasarkan Alkitab juga, membunuh dan dibunuh itu adalah dosa. Membunuh orang itu seperti tadi Bapak katakan, itu firman Tuhan, 10 firman Allah, jangan membunuh. Iya. Ya, membunuh itu dosa. Itu pasti. Iya. Kalau saya punya pendapat pribadi ya, iya, apapun keadaannya membunuh adalah dosa. Iya. Nah, lain kecuali mungkin Pak Edwin kalau dalam peperangan membunuh orang itu musuh. Karena tugas negara. Sebab kita lihat kan, di dunia semua negara yang ada itu kehendak Tuhan, ya. Ya, terjadinya ada satu negara itu adalah memang kehendak Tuhan. Jadi karena tugas negara, ya berarti tugas Tuhan juga, Pak Edwin, ya. Jadi perang itu membunuh musuh itu adalah tugas Tuhan, tugas negara. Negara ada karena adanya Tuhan ya menciptakan. Kalau Tuhan nggak berkenan, negara itu nggak akan ada, Pak. Iya. Itu aja ya. Saya ingin menambah sekedar itu. Dan orang yang berdosa, orang yang membunuh dirinya, itu dia nggak dapat tempat seperti saya katakan. Dan bahkan dia jadi setan gentayangan itu. Nah, kalau ada masanya waktunya memang dia belum waktunya dia bunuh,
ya kan dia jadi setan gentayangan. Ada saatnya nanti baru dikasih waktu, Tuhan kirim ke dia. Kalau dia bekerja memang di ladang Tuhan baik, ya dia dikasih dapat ya apa yang Yesus janjikan pada Yesus naik. Kalau dia tidak berkenan kepada Tuhan, hidupnya ya tentu dia dikirim ke neraka. Itu ada pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tirta. Pandangan dan pendapat dari obrolan kita ini kan macam-macam. Berbeda satu dengan yang lainnya. Tetap kita menghargai perbedaan. Silakan Anda memilih mana yang paling cocok ketika persoalan itu menghampiri kehidupan Anda semuanya. Inilah yang saya ingin garis bawahi. Kenapa saya harus selalu mengembalikan tentang keselamatan itu kepada Kristus, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebab sesungguhnya yang seringkali dia katakan di dalam Alkitab, jangan engkau menghakimi, itu dikhususkan oleh Tuhan, teristimewa tentang keselamatan dalam hidup yang kekal. Sebab hari ini terbukti ketika kita ngobrol, kita dikagetkan dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Edwin sebagai seorang prajurit yang pernah terjun di medan pertempuran. Kita kaget loh. Kita yang hanya belajar Alkitab. Loh, kalau kasus seperti ini bagaimana? Nah, sehingga mengingatkan saya bahwa keselamatan, hak menghakimi ada di dalam tangan Tuhan. Oke Bapak Ibu, jika tidak ada lagi apa yang mau disampaikan, oh puji Tuhan ini ada yang masuk lagi baru, Cinli. Cinli ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke Bapak Ibu, jika tidak ada, kita akan akhiri, kita akan berjumpa yang pertama di hari Selasa lewat Bible Study saya di Zoom Bible Study dengan judul Abraham, Ishak, Yakub tidak termasuk hukum Taurat. Ini ada pandangan baru. Sedangkan saya punya pandangan Adam saja termasuk pada hukum Taurat. Kita akan tayang pada hari Selasa tanggal 16 ya, jamnya 19.00. Minggu depan, Jumat depannya kita ketemu lagi dalam ngobrol santai dengan akal sehat dengan judul Apa yang Kau Cari. Kita membahas pernyataan terakhir Steve Jobs sebelum dia meninggal. Bapak Ibu demikian, sampai ketemu kita di acara yang berikutnya. Sampai ketemu, Tuhan memberkati. Pak Tirta terima kasih, Pak Edwin sering-sering masuk Pak, terima kasih pandangan Anja memberkati kita. Bu Titin terima kasih. Ya, sampai Shalom, ketemu Pak Edwin. Nah, kita seumur nih Pak Edwin. Ya, Pak Edwin 75 sudah, damai Pak Damai. Saya seumur Pak Effendi, Bu Wiji. Jalan 75, jalan 76. Wah, luar biasa. Oke, sampai ketemu. Mic-nya ketutup Pak Edwin, mic-nya ketutup. Pak Tirta ini dari Kanada ya? Ya, di Kanada, tinggal Kanada. Oh, enggak. Tinggal di Kanada. Oh iya, tinggal di Kanada. Ya. Pak Tirta berarti sudah umur 75, berarti kelahiran 47 Pak ya? Saya 46, malah saya jalan 76 ini. Oh, jalan 76, saya 75 masih. Ya, kelahiran 47 berarti kalau kelahiran 46 ya kakak saya lah. Dulu terjun di medan pertempuran di mana itu Pak Edwin? Oh, saya di Timur Timur. Oh, Timur Timur ya. Jadi saya di Timur Timur itu kejadiannya memang waktu dia meledakkan granat itu, soalnya kalau ditangkap di sana sudah dikorek, habis dikorek pasti dibunuh. Dibunuh juga. Pasti. Pasti dibunuh juga, ya. Pokoknya ya, pasti Pak. Jadi karena itu dia pikir-pikir lebih baik saya ledakkan granat ini, ya saya mati ya orang di sekitar saya ikut mati juga lah, paling 2-3 orang gitu.
Iya betul. Lah kalau saya nembak orang itu karena kita menyelamatkan ini peloton ini. Soalnya kalau kita menyelamatkan dia, mau ngangkat dia pahanya sudah kena gitu, malah kita jadi korban semua. Soalnya kan kita karena kita tidak bisa lari. Dia sudah tidak bisa lari, kita mau gendong dia segitu berat. Orang waduh kita jadi korban. Dia bilang sudah, kamu selesaikan. Soalnya tak bilang loh, itu kan ada senjata. Tak bilang saya tidak mau bunuh diri, lebih baik saya terbunuh oleh semacam kamu, saya anggap musuh, tembaklah saya. Kalau dia tak bilang loh, itu ada senjatamu ya, kamu taruh di lehermu, kamu tembak sendiri. Dia tidak mau bunuh diri. Saya mau terbunuh gitu loh. Iya, betul. Teman sendiri ya, saya kan kasihan daripada kita juga korban. Peluru sudah saya ada waktu itu saya dapat oleh-oleh, ada peluru masuk di tangan sebelah kanan, sepertiga di sela, sampai saat ini sudah 40 tahun lebih 45 tahun gitu, enggak saya angkat-angkat sebelah kanan. Oh iya. Jadi akhirnya saya tembak dia, ya. Saya kasihan juga tapi enggak mau tembak kepalanya, tembak dada kirinya yang mana ada jantungnya itu. Gitu loh. Langsung ya Pak ya? Langsung, kalau sudah tembak dada kiri itu jantung langsung berhenti. Wah, itu zaman dulu gitu. Iya. Soalnya kalau kita juga ketampat digitukan, teman saya aja langsung ketemu kepalanya ndak ada, dibawa dengan mereka. Itu namanya lubis itu. Waduh. Aduh. Makanya itu terus saya kasih tahu sama teman-temannya, kalau di sini kita jangan coba main perempuan, main menina itu di sana. Kalau bilang nona itu menina. Tahu-tahu ada yang gitu kan, perempuan tahu-tahu kita kan punya velboxnya itu dihantam dengan mortir mereka, kok masuk di situ loh, mati yang main-main perempuan. Menina. Iya. Tapi dia bilang, waduh, kamu sudah bilang jangan main-main gitu di sini. Gitu. Ya ini cuma sekedar masa lalu lah. Makanya saya minta ampun sama Tuhan. Aduh. Iya betul Pak. Sekarang yang penting itu aja. Saya bunuh orang ini bagaimana? Lah itu bukan bunuh musuh, bunuh teman. Tapi teman saya suruh bunuh diri, dia tidak mau. Dia bilang saya tidak mau bunuh diri, saya mau terbunuh katanya. Iya. Oke Pak Edwin, sampai ketemu. Senang sekali ketemu dengan Anda. Pak Tirta, Pak Fran, makasih. Hari Selasa ya. Iya. Hari Selasa. Saya Tuhan baik kan, dia berjanji semerah Kamis di dosa kita, tapi kalau kita datang kepada dia akan mengampuni seperti salju. Itu aja Pak Edwin ya. Ya, oke.